Ya, perkenalkan saya Jendri Yusuf Siombing dari 11 MIPA 2 absen 12 akan menjelaskan tentang perpindahan kalor yang biasa terjadi di rumah. Nah, teman-teman semua, kalian pernah nggak memasukkan sendok ke dalam air panas? Terus kenapa sendok itu bisa menjadi panas? Nah, atau kalian pernah nggak duduk di dekat api unggun dan tubuh kalian menjadi lebih hangat? Nah, kalian harus paham bahwa kalor akan berpindah dari tempat panas ke tempat yang dingin. Nah, sekarang mari kita bahas tentang perpindahan kalor tersebut. Pertama, pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, ada 3 macam perpindahan kalor juga. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan oleh berbagai macam peristiwa perpindahan kalor ini. Untuk lebih lengkapnya mari kita bahas ya. Yang pertama itu adalah konduksi atau aliran. Nah, konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Jadi kan ketika kita lagi masak, kompor nyala, terus kita tutup panci yang pakai tutupannya, tutup panci tersebut akan panas. Nah, itu terjadi konduksi atau aliran. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas ketika mesinnya dihidupkan. Itu juga kebiasaan sehari-hari kita. Kalau kita memanasin motor, knalpot kita langsung panas karena terjadi aliran. Dan yang ketiga, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Nah, yang kedua ada konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel yang berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara dan angin. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Jadi ketika mau masak air, itu biasanya air yang mendidih kadang bisa naik atau turun ya. Setelah itu, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, yang ketiga ada yang namanya radiasi atau pancaran. Nah, radiasi itu apa sih? Radiasi itu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Jadi kita kan misalkan saya pernah gitu kan duduk di samping api unggun ya, nggak samping banget sih, agak jauh, cuman kita bisa merasakan hangat karena kita terkena pancaran dari api unggun tersebut. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Mungkin itu aja sih pembahasan saya terhadap perpindahan kalor yang biasa terjadi di rumah atau kehidupan sehari-hari ya. Sekian, terima kasih.